Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Iya. Najwa Shihab. Namanya sama, tapi ini Najwa Shihab yang presenter itu, ya, bukan anaknya Rizik Shihab. Ya, belakangan nama Najwa Shihab santer banget, disorot banyak orang. Itu lantaran berbagai pernyataan Najwa yang banyak mengundang kontroversi dan bisa dibilang menjengkelkan beberapa pihak. Asik nih. Najwa memang dikenal vokal ya. Ya kan presenter, Pak. Ya memang harus vokal. Masa presenter pendiam? Makan gaji buta dong. Begini maksud saya. Najwa ini memang dikenal agak nyinyir ke banyak kebijakan pemerintah. Ya kan katanya jurnalis, Pak. Ya memang salah satu kerjanya adalah mengkritik pemerintah. Ya tapi ada kesan, dugaan bahwa Najwa ini pilih-pilih kalau mau mengkritik atau bahkan melakukan investigasi jurnalistik. Kalau kawan dekat, meskipun gubernur Jakarta misalnya, nggak akan disenggol-senggol kalau ada dugaan pelanggaran korupsi misalnya. Nah, soal nyinyir ini, 2 tahun lalu, saat pandemi lagi kenceng-kencengnya, Najwa pernah kena batunya. Ya, presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab pernah mendapat teguran keras dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Ya, saat itu kejadiannya waktu Menteri Luhut menjadi narasumber di acara Mata Najwa. Saat itu Najwa Shihab mengkritik pelaksanaan pilkada yang tetap akan dilaksanakan di tengah pandemi katanya. Dan Najwa menyoroti beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam beberapa pelaksanaan rangkaian pilkada. Dari kaidah jurnalistik, memang seolah ini biasa saja ya. Ada jurnalis yang mengkritisi sebuah peristiwa hajatan politik yang berpotensi mengumpulkan massa di tengah pandemi. Biasa saja. Tapi entah kenapa, Luhut Panjaitan saat itu merasa bahwa Najwa ini provokatif dan nggak sensitif terhadap isu. Sampai-sampai Luhut bilang gini, kau warga negara renungkan dalam masa krisis saat ini. Jangan kamu sok pahlawan, sok paling bersih. Itu kata Opa atau kata Opung Luhut. Sambil mengacungkan jari ke arah Surti. Penuh dendam dia bilang, oh enggak ya, bukan itu ya. Ya pokoknya marah lah gitu ya. Nah kemarin juga santer beredar video dan berita soal Najwa ini. Ya, sebuah video yang memperlihatkan presenter kondang ini, kondangnya sekolong langit dan bumi lagi, Najwa Shihab, yang melontarkan sindiran terhadap polisi terkait kasus Ferdy Sambo yang sampai saat ini masih belum selesai. Dan video itu sekarang viral dan trending di media sosial. Ya, video si Najwa Shihab ini yang nyindir polisi soal kasus Ferdy Sambo itu awalnya trending di sebuah akun TikTok sejak Rabu 14 September yang lalu. Sindiran yang dikatakan Najwa Shihab sambil mondar-mandir di sebuah panggung itu, ia melontarkan diduga lantaran sudah 2 bulan berlalu, tapi proses hukum terhadap Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir J belum juga selesai. Jadi kesel si Najwa ini. Kan lagi berjalan Mbak prosesnya. Dan Mbak Nana kan juga melihat progres. Kalau kurang puas, kan bisa undang Sambo ke Mata Najwa. Dan di video yang viral itu, Najwa juga meminta masyarakat agar jangan mau ditakut-takuti bila mendapat ancaman dari oknum aparat kepolisian. Jangan mau ditakut-takuti polisi. Suruh urus dulu tuh Ferdy Sambo, kata Najwa Shihab masih sambil mondar-mandir. Ya dan lebih lanjut lagi, Najwa bilang, sepanjang apa yang kita lakukan benar dan tidak merugikan orang lain, maka masyarakat jangan mau ditakut-takuti oknum polisi dengan pasal. Nah, dan Najwa pun mengatakan bahwa masyarakat juga bisa mempelajari pasal-pasal dalam aturan hukum ya, pasal-pasal dalam aturan hukum maupun mencari tahu apa hak kita sebagai warga negara. Itu kata Najwa. Ya, ini sih kalimat yang biasa menurut saya ya, kecuali soal kalimat jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdy Sambo. Yang kemudian membuat orang-orang yang tadinya bodoh amat ke Najwa Shihab sekarang jadi kesel dan mulai mempertanyakan kualitas kejurnalisan si Najwa.
Kenapa Najwa jadi begini? Siapa saja yang marah karena omongannya itu? Ada hubungan apa antara Najwa dan Anies Baswedan? Kita obrolin setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM, episode Najwa Shihab versus Nikita Mirzani. Bersama saya, Mas Joprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi ceritanya begini, Bos. Sampai saat ini, pernyataan Najwa Shihab yang bikin heboh dan viral itu masih saja trending dan belum mereda. Bahkan sampai saya ngonten ini, Najwa Shihab belum memberikan komentar tentang viralnya pernyataan tersebut. Bahkan sampai Mbak Nana, begitu ya Najwa Shihab biasa dipanggil, juga sudah disentil oleh artis heboh Nikita Mirzani. Si Nyai ya. Gak cuma Nikita, ada komunitas yang namanya Sahabat Polisi Indonesia juga udah langsung memberikan reaksi lumayan keras ke Najwa Shihab. Kemana Nana? Apakah sedang mempersiapkan counter mautnya? Atau sedang menyusun kalimat berirama? Ya, saya melihat Nikita Mirzani itu ngegas terus menyenggol presenter Super Kondang itu melalui akun Instagramnya. Bahkan Nikita Mirzani menyebut Najwa Shihab bukan jurnalis. Terus apa dong? Ya, menurut Nikita Mirzani, Najwa Shihab bukanlah jurnalis hebat, melainkan sok pintar katanya. Tak hanya itu, ia juga menyindir soal selingkuhan jurnalis yang dilayangkan untuk Najwa Shihab. Waduh, kenapa jadi begini ya? Ya, Nikita menyebutkan perbedaannya dengan Najwa dengan kalimat begini. Kelas kadrun emang beda sama kelas aset negara. Dia bukan jurnalis, tapi dia jubirnya kadrun. Begitu yang ditulis Nikita Mirzani di Instagram story-nya. Ini para ibu-ibu ya, mainnya udah bukan pinggir jurang lagi ya. Ini sih di dalam baskom. Ngeri-ngeri sedap. Jadi diduga gara-gara Najwa Shihab berkesan nyinyir ke bapak-bapak polisi dan seolah mengeneralisir dan provokatif, banyak yang protes ke Najwa. Salah satunya ini Nikita Mirzani yang biasa disapa Nyai ini. Dan kemudian ini jadi melebar. Bahkan segala isu selingkuh juga masuk. Nah, di sosial media juga sepertinya terbelah dua nih, antara yang pro dan kontra dengan masing-masing pihak. Saya melihat ini adalah adu argumen dua pihak. Hanya saja kali ini Najwa Shihab bukan sebagai penanya di sebuah isu ya. Justru dialah sumber isunya atau sumber beritanya. Apakah Najwa Shihab akan mewawancarai dirinya sendiri? Gajinya double dong. Ya, menurut saya Najwa Shihab memang harus memilih antara menjadi jurnalis yang harus adil, ya, mengcover dua belah pihak, atau menjadi politisi oposisi. Karena dua hal ini harusnya kan bisa dipisah. Jangan menjadi oposisi ketika itu bertujuan politis, dan kemudian mendadak menjadi jurnalis ketika diserang oleh pendukungnya pemerintah. Najwa harus jelas bersikap. Jangan getol mengorek kejadian korupsi di lembaga kecil, sementara di depan mata banyak dugaan korup dan pembodohan soal anggaran, dan itu terjadi di Jakarta misalnya. Ya nggak masalah lah kalau Najwa memang bagian dari entah kelompok apa yang ada Anies di dalamnya, silakan saja, itu haknya Najwa. Tapi tentu saja artinya juga harus siap kalau misalnya dibongkar entah apanya oleh yang tidak pro ke Anies. Nikita Mirzani memang karakternya begitu. Tentu beda, genrenya beda dengan Najwa ya. Tapi Nikita ini menurut saya punya pendirian, atau istilahnya nggak munafik. Saya sih lebih nyaman ya misalnya bisa berteman dengan Nikita. Karena mau kenal dengan Mbak Nana kan susah ya. Ya, di unggahan terbarunya, Nikita Mirzani menampilkan potongan video Mata Najwa yang tengah membahas buka-bukaan soal anggaran negara. Dan kemudian Niki bilang kalau Najwa Shihab itu sok pinter. Ya jelas ini soal kenapa Najwa berani buka kasus anggaran daerah atau lembaga lain, tapi tidak berani bongkar borok di Jakarta.
Karena diduga ada kepentingan Najwa sebagai kawan akrabnya Anies Baswedan. Ya, merajut tenun kebangsaan memang bisa dimulai dari kawan dekat dulu. Demikian Oposisi 69 FM, adillah mulai dari dalam pikiran. Salam bletak! Tarik Mas Gaton! Tarik Bambang. Teman saya. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.